Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, saya akan ada satu video. So I ask untuk dipasang. Haleluya. Saudara, pada beberapa hari yang lalu waktu saya sedang menyiapkan firman Tuhan, Tuhan mengingatkan saya waktu saya melihat dalam email saya tentang hari ini ternyata di Amerika, saya baru pertama kali tahu saudara, bahwa di Amerika hari ini adalah Sanctity of Life Sunday. Saudara, hari nasional di mana pada zaman Presiden Reagan dilakukan, pada saat Presiden Reagan berada dalam pemerintahan, dia menetapkan satu Sunday, satu hari Minggu di mana dia fully convicted, dia percaya sepenuhnya bahwa kehidupan datangnya dari Tuhan. Maka dia tidak menyukai akan suatu aborsi, dia tidak menyukai akan apa yang dikatakan pro-choice, jadi dia membuat suatu hari nasional yang diteruskan pada saat Presiden George Bush yang senior naik ke atas, udah gitu dilanjutkan dengan George Bush junior yang kedua. Pada saat berada dalam presiden, mereka commemorate today sebagai hari Sanctity of Life. Hari di mana kehidupan seorang manusia is very important, very crucial di dalam kehidupan kita. Saudara udah lihat firman Tuhan yang tadi dibagikan. Pada pagi hari ini, I want to talk about stronger di dalam conviction kita. Seringkali kalau saya melihat seorang yang berada sebagai orang Kristen, mereka mengerti akan firman Tuhan. Mereka tahu apa yang tertulis dalam Alkitab. Mereka mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab, tapi mereka tidak mempunyai kehidupan di mana they are fully convinced, convicted. Tadi pagi Pastor Robin mengatakan convicted. If you are convicted by the word of God this morning, pada pagi hari ini pada saat dia mengatakan bless the Lord at all times. Kita memuji Tuhan di dalam segala kesempatan kita. Are you fully convinced? Saudara, kalau saudara lihat, silakan slideshow saya. Conviction artinya apa dalam bahasa Inggris? Next. A firmly held belief or opinion. Suatu yang teguh. Suatu kepercayaan yang benar-benar yakin. Firmly held belief. Banyak orang Kristen percaya, tapi enggak firmly held belief. Yang kedua saudara, arti daripada conviction, yaitu the quality of showing that one is firmly convinced of what
one believes or say. Saudara sering kali ingat gak kalau saudara mengatakan sesuatu, kita mengatakan something gitu ya. Tapi kita gak benar-benar convince yang kita katakan itu saudara. Oh Tuhan pasti menyediakan untuk kita. Kita sering kali mengatakan demikian. Tapi apakah kita benar-benar yakin? Convicted is more than just faith. Conviction lebih besar daripada hanya kepercayaan kita saudara. Yaitu sesuatu di mana ada suatu quality, ada suatu karakter, ada sesuatu yang kita bisa lihat di dalam conviction kita. Ada sesuatu yang kuat yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita melalui kualitas kita menunjukkan what we believe. Quality of showing, ada suatu kualitas saudara. Jadi enggak hanya percaya saja, tetapi percaya fully convinced. Saudara benar-benar yakin akan firman Tuhan. Saudara benar-benar yakin. Pada pagi hari ini saya mau ngajak kita to be stronger in our conviction. Banyak sekali orang Kristen mengatakan kenapa ya nggak boleh aborsi itu nggak boleh. Kenapa? Bukan nggak boleh saudara. The thing is, are you convicted by the word of God? Firman Tuhan mengatakan you are fearfully and wonderfully made. Dikatakan dalam firman Tuhan, kita ada slide-nya. Saya ada slide-nya, Sanctity of Life. The next one. Sanctity of Life Sunday, but with your own eyes, dikatakan you saw my body being formed. Dengan matamu sendiri Tuhan, Engkau yang membentuk aku. How fully convinced are you that life is sacred? Bagaimana kita dalam kehidupan kita? Saya percaya this year, pada saat Tuhan mengatakan together stronger, Tuhan mau kita lebih kuat di dalam conviction kita. Tuhan mau kita lebih yakin dengan apa yang kita percaya. Tuhan mau kita lebih lagi percaya lebih jauh. One more step, enggak hanya kita percaya aja, but more than that. Lebih daripada itu saudara. Dalam firman Tuhan saya ingin bagikan yang minggu lalu dikatakan oleh Pastor Somi. Kita kembali ke yang pertama, sorry Peter I'm jumping around. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan ya kepada Paulus berkata kepada Timotius, I advise you to stay in Ephesus. Well, I have not changed my mind. Stay right there on top of things so that the teaching stays on track. Ada suatu yang dikatakan Rasul Paulus, ada suatu advice, ada suatu pendesakan. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan mendesak. Mendesak itu ada di push, saudara. Sedikit di push. Ada suatu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dikatakan dalam The New Living Translation dikatakan, I urge you to stay there in Ephesus and stop those whose teaching is contrary to the truth. Berhentikan semuanya. Jadi pada saat Rasul Paulus mengajar Timotius to be stronger, untuk Timotius tinggal, enggak hanya Rasul Paulus mengatakan tinggal, tapi saya mendesak kamu tinggal. Dan lakukan suatu action. Ada dikatakan stay right there on top of things so that the teaching stays on track. Ada suatu yang dia yakini saudara. Ada suatu yang dia percayai. Bahwa pada saat kita stop semua pengajaran yang tidak berasal dari Tuhan. Pada saat kita yakin ada sesuatu yang akan berubah. Ada kehidupan-kehidupan yang akan berubah. Saudara bisa membaca selanjutnya dalam 1 Timotius 1 ayat kelima dikatakan tujuan nasihat ialah kasih yang timbul dari hati nurani yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas dikatakan. Jadi ada sesuatu yang Rasul Paulus ingin bagikan kepada Timotius, saudara. Suatu conviction yang Rasul Paulus punya, yang Rasul Paulus mau bagikan kepada orang-orang lain. Rasul Paulus mau bagikan kepada Timotius dalam letter ini. Dalam surat ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, pada pagi hari ini, saya percaya setiap kita, Tuhan ingin call us. Tuhan ingin memanggil kita untuk go to another level of conviction, saudara. Suatu conviction di mana tidak hanya kita percaya Alkitab, tidak hanya kita mengerti akan firman Tuhan, tapi kita benar-benar yakin apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar, saudara, dari kehidupan. Banyak karakter-karakter dalam Alkitab saya ambil cuplikan-cuplikan supaya kita bisa melihat secara jelas bagaimana Tuhan ingin berbicara dalam kehidupan kita, saudara.
Tapi sebelumnya ada suatu news lagi pada saat saya sedang mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan pertama tunjukkan hari Rabu mungkin saya melihat soal sanctity of life dan saya diingatkan Tuhan. Are you fully convinced? Is everybody in the church fully convinced? Apakah setiap daripada kita yakin bahwa life is sacred? Apakah kita semua yakin? Are we on the same page? Jadi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan. Yang kedua saudara, saya lihat satu example juga. Saya baru baca dari Focus on the Family. Silakan Peter tentang ini Atlanta Fire Chief. Nggak tahu saudara tahu dia? Namanya yaitu Calvin Cochran. Dia adalah seorang Atlanta Fire Chief. Dia di kota Atlanta dia menjadi seorang fire department. Ketuanya yaitu dia saudara. Dia menulis suatu buku tahun lalu saudara. Menulis suatu buku tentang dikatakan tentang biblical understanding of human sexuality. Jadi artinya kalau disimpelkan yaitu dia menuliskan tentang man, woman, marriage, man, woman, no man, man, no woman, woman. Itu yang ditulis. Itu yang ditulis oleh dia. Kata-kata yang dia pakai dalam bukunya adalah kata-kata yang tertulis dalam firman Tuhan yaitu 1 Korintus 6 ayat 9-11 mengatakan bagaimana Tuhan tidak menyukai akan homosexuality. Tulis dalam bukunya dia. Tahun lalu dia disuspended oleh Atlanta Mayor, saudara. Dan tahun ini, baru permulaan tahun ini, sekarang ada rally. Ada suatu rally di Atlanta, orang-orang Kristen sedang berkumpul untuk figure out bagaimana dia bisa bekerja lagi saudara. Karena dia di fire dari pekerjaan dia. Yaitu Calvin Cochran ini. Di fire di Januari 2015, baru beberapa hari yang lalu. Saat ini sedang gempar saudara. Di dalam Focus on the Family mereka menuliskan artikel, Is Atlanta Fire Chief fired over his fate? Saudara. Seringkali dalam kehidupan kita comfortable dengan apa yang kita miliki. Kita comfortable dengan kehidupan kita. Kita comfortable dengan bagaimana kita hidup. Tapi di sini kita bisa melihat how fully convinced are you about human sexuality? How fully convinced are you about the word of God yang menuliskan bahwa marriage is man to woman? How fully convinced are you? Apakah kita benar-benar yakin? Saudara enggak hanya benar-benar yakin, tapi tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah stop it. Stop those who are teaching. Jadi ada suatu action saudara yang diminta. Bagaimana kita bisa melihat suatu kualitas saudara? Daripada suatu hal yang kita percaya tanpa suatu action dalam kehidupan kita. Saya nggak bisa mengatakan saudara bahwa kualitas cinta saya, kasih saya kepada Yeni is great kalau saya nggak rela mengarungi api. Itu kan kalau dulu kan dating kan begitu ya, kata-katanya begitu ya. Sekarang rela nggak untuk bangkit dari tempat duduk, ngambil minum misalnya. Something yang simple aja saudara. Tapi disitulah saudara kita bisa melihat kualitas dari apa yang kita percayai saudara. Pada saat kita berada di suatu posisi seperti Atlanta Fire Chief ini, di mana dia menuliskan suatu di mana apa itu yang dipercaya sesuai dengan Alkitab dan pada saat itu dia harus mengalami suatu tekanan saudara. Disinilah, pada saat inilah terlihat kualitas dari apa yang dia percaya. Kualitas, conviction dia dalam kehidupannya. Ada suatu quality yang kita bisa lihat saudara. Suatu yang dia bisa lakukan dalam kehidupannya saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Are you fully convinced that a marriage should be between man and woman? Gak hanya soal ini saudara. There's a lot of things that you should be convicted about. Ada hal-hal dalam firman Tuhan yang kita akan lihat dalam kehidupan kita. Mari kita buka selanjutnya. The next example tentang Daniel. Kita akan Daniel fasting. Sedikit pesan sponsor, mari ikut Daniel fasting. Dikatakan ayat ke-8, Daniel 1 ayat ke-8 dikatakan, aduh kecil sekali. Saya bacain aja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja.
Dimintahnya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ganti aja Peter, itu kecil sekali soalnya. Ini nggak kelihatan. Jadi dikatakan yaitu Daniel resolve di bahasa Inggrisnya. Dikatakan Daniel berketetapan. Dia benar-benar yakin, dia benar-benar percaya bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya, saudara. Karena dia benar-benar yakin, maka dia mengambil suatu keputusan. Dia mengambil suatu ketetapan. Sadrak, Mesak, Abednego di dalam Daniel 3 ayat 17 dikatakan, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us. Dia akan bisa menyelamatkan kita, and he will deliver us from your majesty hand. But even if he does not, bahkan kalau dia tidak pun, let it be known to you, O King, that we do not serve your God, nor will we worship the gold image which you have set up. Tahu ini, Raja, bahwa bahkan kalau Tuhan gak menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah Tuhan. Mudah sekali dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita comfortable, kita lupa bahwa kita setiap hari berada dalam struggle di mana banyak Tuhan-Tuhan lain mau datang dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya repeat, banyak sekali dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, banyak sekali ada Tuhan-Tuhan lain yang mau datang masuk ke dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Baik itu anak kita, baik itu suami istri kita, baik itu teman-teman kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu mungkin family kita, mungkin hal-hal lain yang mau menjadi Allah dalam kehidupan kita, saudara. Nah, pada pagi hari ini dikatakan Daniel berketetapan. Dia gak mau. Sadrak, Mesak, Abednego berketetapan. Bahkan pada saat kalau kami mati pun, kalau Tuhan gak menyelamatkan kami pun, kami tidak akan menyembah. Inilah conviction, saudara. They are fully convicted of what they believe. Mereka tidak hanya percaya kepada Tuhan. Banyak orang Israel pada saat itu yang dibawa ke dalam Babylon. Banyak daripada anak-anak muda yang dibawa kepada Babylon, orang-orang Israel. Tetapi gak semuanya mempunyai conviction yang mereka punya. Conviction yang Daniel punya. Conviction yang Sadrak, Mesak, Abednego punya. Yang sampai berani mengatakan bahwa kalaupun Tuhan gak menyelamatkan kami, know this before we die. Kami tidak akan serve your God. Wow. Isn't that a statement? A statement of conviction. Karena dia percaya sepenuhnya apa yang dia percayai. Daniel setelah itu saudara bisa melihat kehidupannya di mana dia juga tidak hanya begitu, dia dimasukkan ke dalam lion's den. Dimasukkan dalam gua singa karena dia tidak mau menyembah raja. Dia berdoa kepada Tuhannya. The question this morning, how fully convicted are you about your God? Even if there is troubles. Kemarin pada saat care group, Kenny share about the rock. Bagaimana kita membangun rumah di dalam dasar yang kuat. Saudara. Membangun rumah di dasar yang teguh. Bangun rumah di dalam dasar Tuhan kita. Saudara, saya bisa share sedikit. Kehidupan kita ini sangat fragile. Saudara. Sekarang bagi saudara yang bekerja dalam oil and gas, kemarin Johan bicara sama saya bahwa tempat kerjanya baru 24 orang di layoff, saudara. At any moment in time, financial kita bisa runtuh. Pada saat saya dulu bekerja di PwC, at any moment in time I can be fired. Bahkan sekarang pun sama, saudara. Sekarang Houston oil-nya turun, murah bagi kita beli, tapi yang kerja di oil and gas company, they are struggling. Banyak orang yang di layoff. Ada yang mengatakan, yaitu inilah depresinya Houston ini saat ini. Karena oil and gas turun harganya. Saudara, kalau kita membangun rumah kita di atas dasar of sinking sand, yaitu pasir, akan rubuh.
Saudara bisa pada saat ini mungkin kita mempunyai pekerjaan, mungkin kita punya sekolah yang bagus, kita punya degree yang baik, kita punya keluarga yang happy. Kita bisa menjadikan hal ini menjadi dasar kita, saudara. Tapi remember, dasarnya tidak teguh. Dikatakan dalam firman Tuhan, dasar yang tidak teguh pada saat hujan datang, pada saat badai, pada saat ada sakit, kena sakit penyakit, pada saat hal datang dalam kehidupan kita, pada saat itu kita ditantang. Are we still fully convinced about our God? Apakah kita masih tetap yakin? Saudara, pada saat saya berada di Indonesia di bulan Agustus, saya mendapatkan diagnose blood sugar saya 200. Pada saat itu, beberapa hari dites 200 terus, nggak berubah. Saya pikir akan berubah, ternyata tidak. Nah, waktu saya balik, saya diberitahu saya kena diabetes. At that moment in time, I have to know what I'm going to do. And I have to be fully convinced of what God can do. Apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Pada saat itu saya harus yakin sepenuhnya bahwa Tuhan bisa melepaskan. Pada saat saya kembali, saya dites A1C, yaitu tes untuk diabetes. Number saya 9,3, saudara. So high. Ya Om Simon ya, tinggi ya. And then, saya turun, 7, and now it's 5.9. Sudah turun, 5.7 is normal. Saat ini saya berada dalam 5.9. Setelah maybe 4 or 5 months, 5 bulan, 4-5 bulan, saya berada dalam posisi di mana saya merasa much more comfortable. Saudara, dalam kehidupan kita, there's a lot of things, banyak hal yang bisa terjadi. Mudah sekali itu, saudara. Fondasi kita itu diruntuhkan very easy. Mungkin fondasi kita dalam pekerjaan kita, mungkin fondasi kita dalam uang kita di bank, it's very easy for that to disappear. Sangat mudah, saudara. Saya pernah dengar orang mengatakan demikian, saudara, waktu mereka di Indonesia mengatakan, Indonesia itu gampang buat duit, tapi gampang hilang duit. Mereka katakan begitu. Saya percaya Amerika juga sama, saudara. Gampang make money maybe, tapi juga gampang hilang. Karena dalam kehidupan kita nggak ada yang permanen, saudara. Pada saat hal-hal terjadi dalam kehidupan kita, pada saat waktu saya audit EAG, waktu saya berada dalam EAG, saya auditing EAG was going through a problem. Insurance company yang going through problem. Mereka sampai stoknya dari $20 down to $1, saudara. $1, can you imagine? Mereka going bankrupt, saudara. Sampai akhirnya Treasury Department harus come in, funds maybe 2 billion money into them. Karena setiap quarter they're losing 2 billion. Every quarter, 3 bulan, saudara. Not the year, but the whole quarter 2 billion losing money. Pada saat itu, saudara. Jadi seringkali apa yang kita pikir suatu yang wonderful. Pada saat saya audit EAG was the biggest account in PwC. Yang paling besar. With the most revenue, kita make 74 million from auditing EAG. Kita make a lot of money from them. Tapi pada saat itu happen, our revenue is cut to 50 million. 20 million gone. Begitu aja, saudara. Karena nggak ada duit lagi mereka, nggak bisa bayar. Jadi kita hanya bisa collect 50 million. So staffnya harus dipersempit, kerjaan harus lebih banyak, ya kan? Orangnya dikurangin, tapi kerjanya sama dan tambah malah, saudara. Jadi makin berat, saudara, dalam kehidupan kita. Nah, saudara, are you fully convinced on your God? Are you really making God your conviction that God is your rock dalam kehidupan kita, saudara? Ini yang kita perlu, penting kita sadari dalam kehidupan kita. Next one. Peter, thank you. Saudara tahu ceritanya Queen Esther? Dia mengatakan suatu statement yang sampai sekarang kita mungkin sering sebutkan, yaitu, saudara, mari saudara fast for me. Berpuasalah untuk saya. Pada saat when this is done, I will go to the king even though it is against the law. Walaupun melanggar daripada peraturan, saya akan pergi ke raja.
And if I perish, I perish. Saudara, she is fully convinced that God is calling her. Dia yakin sepenuhnya bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjadi penyelamat daripada bangsa Israel. She is fully convinced. Maka dia berani mengatakan, kalau saya mati, saya mati. Tapi saya akan pergi pada raja. Saudara bisa melihat suatu kualitas orang-orang di Alkitab, kita membaca karakter-karakter di Alkitab di mana mereka fully convinced what God wants to do in their life. Mereka benar-benar yakin, saudara. How fully convinced are you? Bahkan dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk fasting, saudara. Jadi saudara, kalau misalnya saya bilang nih, contoh aja. Saudara semua fasting untuk saya. Karena 3 hari lagi saya bisa dipenggal mati. Taruhannya yaitu fasting. Berapa yakin saudara bahwa kalau saudara fasting saya nggak mati? Berapa dari saudara bisa mengatakan dengan pasti bahwa kalau Ronald fasting untuk saya 3 hari lagi saya tidak akan meninggal? Can you be fully convinced? No, right? Tapi dia mengatakan, fast for me 3 days and then I will go. 3 hari kamu berpuasa untuk aku akan pergi. Wow. Dia nggak minta sebulan, dia nggak minta lebih lama lagi, dia bilang 3 hari. But everybody do it together. Yakin nggak dia semuanya akan berpuasa? Enggak. Tapi dia berani melakukan hal itu karena dia fully convinced the power of prayer and fasting. Saudara, how fully convinced are you? Minggu lalu saya dengar dari Tika di Lantern sudah mulai ada prayer group. I'm grateful. Saya percaya Tuhan yang melihat. And I'm fully convinced when you come to prayer, God will open doors for you without you realizing. Seringkali dalam kehidupan kita nggak fully convinced, saudara. Kita mengatakan, ya doa penting. Ya fasting penting. Tapi pada saat kita di-challenge, apakah benar-benar kamu yakin apa yang kamu percaya? Disitulah taruhan itu menjadi besar, saudara. Disitulah pada saat itu kita berada dalam suatu keyakinan kita itu dipertaruhkan, saudara. Bahkan di dalam kehidupan daripada Esther, yaitu kehidupannya pun dipertaruhkan. Because dengan apa yang dia percayai. Dengan apa yang dia percayai. Dengan kuasa daripada doa. Kuasa daripada fasting. Seringkali saya mengikuti prayer fasting every year. There's 21 days Daniel fasting and then 40 hari prayer and fasting, the usual one. 40 hari. Saya sering ikutin. Setiap tahun saya ikutin. Tapi saya enggak fully, I don't think I'm fully convinced at that time. Pada saat itu waktu saya mengikuti, saya enggak benar-benar yakin, saudara. Saya tahu karena sekarang saya benar-benar yakin. Saya bisa melihat perbedaan di dalam kehidupan saya. Saya bisa melihat perbedaan daripada apa yang saya percaya. Karena saya sekarang merasa conviction is in my heart. Saudara, it's not enough just to have faith. Enggak cukup hanya percaya. Kita harus convicted, kita harus percaya sepenuhnya, benar-benar yakin, saudara, dengan apa yang kita percayai. Dan kita berani mengambil suatu tindakan, sehingga kita mempertaruhkan, saudara. Saudara, saya bisa share bahwa it's not easy untuk datang doa setiap hari Kamis. Dengan anak 2 yang harus belajar, hari Jumatnya exam, kadang-kadang ada tes, it's not easy to be in prayer meeting on Thursday night. It's not very easy karena anak-anak kita ada things yang they have to do. Mereka juga ada sekolah. Mereka harus tidur early because they have to wake up at 7 o'clock in the morning, harus persiapan segala. So it's not easy, saudara. Nggak mudah untuk kita melakukan hal demikian. Tapi yang paling penting, are you convinced? Saat kita fully convinced, saat kita benar-benar yakin, you will do what it takes. Kita akan melakukan apa yang kita akan lakukan. Kalau saudara gak yakin, memang susah melakukan hal itu.
Tapi kalau saudara benar-benar yakin, hal yang semestinya susah itu menjadi ringan pada saat kita benar-benar yakin akan kuasa daripada firman Tuhan, akan apa yang tulis dalam firman Tuhan. This morning, are you fully convinced? Just like Esther, berani mempertaruhkan nyawanya for the power of prayer and fasting. The next one, Moses. Tulisannya kecil-kecil ya, sorry ya, karena ada foto gede. I will send, ya, kesalahan format, maklum, nggak very good. I will send an angel before you, but I will not go with you. Ini Tuhan mengatakan kepada Musa. Musa dikatakan, kamu akan pergi, saya akan mengirimkan malaikat bersama dengan kamu. Kamu pergi aja, tapi saya tidak akan pergi dengan kamu. Di dalam Exodus 33 ayat 2-3, sudah bisa catat. And then Musa mengatakan the famous quote by Moses. If your presence does not go with us, do not send us from here. Jangan kirim kami Tuhan kalau kamu tidak pergi bersama dengan kami. And then di ayat ke-18 Musa mengatakan, now, sekarang, show me your glory. Tunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupanku. Saudara bisa melihat, how fully convinced are you that you need God's presence more than the blessings? Seringkali it's easy kalau Tuhan bilang, ya deh, misalnya nih ya, saya kirimin malaikat untuk kamu deh Markus. Kamu gak bakal kekurangan makanan, kamu gak bakal kekurangan pekerjaan, kamu akan fully supplied, take care, anak-anak kamu baik, istri kamu baik, keluarga kamu baik, teman-teman kamu semua relationship baik dengan kamu. That sounds like the perfect blessing, right? That does sound like the perfect blessing. Kamu kesehatannya oke, gak sakit. It sounds like blessing yang kita harap-harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita mau. Anak-anak kita pinter, dapat A semua, pergi competition, menang ini itu. Saudara mendapatkan penghargaan. Isn't that your dream house? Isn't that your dream? Saudara sukses, bisnis saudara sukses, saudara gak perlu kerja banyak, bisa main game. Just kidding. Isn't that your dream? It's my dream, right? Tapi Musa mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dia katakan, if your presence doesn't go with us, don't send us. Seringkali kita dalam kehidupan kita membuat keputusan-keputusan yang nyerempet-nyerempet, atau kita membuat keputusan-keputusan di mana mungkin kita nggak jelas Tuhan itu approve atau tidak. Kita nggak mengerti apakah Tuhan itu berada bersama dengan kita enggak pada saat kita mengambil keputusan. Musa mengatakan satu hal yang kita bisa belajar. Are you fully convinced God's presence more important than anything? More important than your education, more important daripada financial kita, lebih penting daripada kehidupan kita, keluarga kita, lebih penting dari semuanya, saudara. We have to be fully convinced. Saudara, saya bersyukur saudara semua berada dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Karena you could be anywhere, saudara bisa dimanapun, Tantan yang buka kan, terus tempat-tempat lain gitu. There's a lot of places like Hokkaido, other places, cool places to go, to be at. Actually my stomach is really grumbling right now. So I could be eating right now. Saudara, saya pernah cek-cek karena saya mau ngajak istri saya makan breakfast. The best breakfast in Houston, saudara, is in, what do they call that place? Quattro. Saudara tahu yang orang yang mantuk-mantuk itu berarti high class. Quattro itu adanya di Four Seasons Hotel, saudara, downtown. Oke. Itu the best breakfast in Houston. Bukanya hanya Minggu jam 11 siang. Saya pernah mikir, ini bisa gak ya make it ya? And then it close at 2:30. I think maybe church can finish at 1:30, a little bit early and then we leave, Saya pernah kepikiran, saudara. Tapi pada saat itu Tuhan ingatkan,
Are we fully convinced that when we are here, kita honor Tuhan, Tuhan yang akan honor kehidupan kita. Saudara mau best breakfast, you don't have to go to that place. Saudara nggak harus pergi. Pergi ke gereja dulu, nanti siapa tahu gerejanya dirubah hari Sabtu, just kidding. Just kidding. Yeah. Just kidding. But seriously, tapi secara serius saudara. Saya bersyukur saudara. Kita pada saat pergi ke Seattle, saya baru ingat, Tuhan ingetin saya, pada saat kita di Seattle, kita get the best breakfast in Seattle. Jam 6 pagi waktu itu, sama Om David, Pastor Somi segala. Kita pagi-pagi orang-orang Houston, karena Seattle jamnya masih, betul ya, Houston lebih pagi daripada Seattle, jadi Seattle jam 6 pagi, Houston jam 8, jadi kita pada udah bangun semua, we ready, so we go have the best breakfast in Seattle supposedly, you know. Dan saya bersyukur gitu. Bahkan pada Tuhan ingatkan, pada hal demikian yang begitu simple yang kita nggak mengerti, pada saat kita melayani Tuhan, Tuhan tuh memberikan kita berkatnya. Saat kita nggak tahu dari mana Tuhan bisa memberkati kita, but when we put God's presence first, kita taruh hadirat Allah lebih daripada segala-galanya, pada saat itu blessing itu akan kelihatan dalam kehidupan kita. Are you fully convinced? Are you convicted pada pagi hari ini? The next story, Yusuf. Oh, this is fun. Joseph. Pada saat Potiphar's wife come to him and say, oh, Yusuf, tarik-tarik. Yusuf, bukan Yusuf ini ya. Tarik Potiphar's wife. Dikatakan, come to bed with me. Mari masuk ke ranjang dengan saya. Dikatakan, no one is greater, ini jawaban Yusuf. No one is greater in this house than I am. Tidak ada yang lebih tinggi dari saya. My master has withheld nothing from me except you. Bos saya tidak tahu apa-apa dan tidak menghalangi saya berbuat apapun. Dan semua hal saya boleh pakai atau menjadi milik saya kecuali kamu. Because you are his wife. Karena kamu adalah istrinya. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang begitu jahat dan berdosa kepada Tuhan? Awesome. Yusuf menunjukkan pada saat itu dia terus-terusan, Potiphar's wife mengajak dia terus-terusan. And then di firman Tuhan selanjutnya dikatakan, she caught him by his cloak and said, come to bed with me. Dipegang cloaknya. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Dia melepaskan cloaknya dia dan lari keluar, saudara. Saudara, di sini Yusuf adalah seorang yang Tuhan juga berada dalam kehidupan dia. He's fully convinced. Berapa daripada kita yang fully convinced that sex is only for married people. And sex is only for husband and wife. How many of us are fully convinced? Bagi young people, it's important. Gak hanya kita percaya, gak hanya kita mengerti, gak hanya kita membaca tentang Yusuf, gak hanya kita melihat contoh, tetapi juga kita harus fully convinced. Kita harus benar-benar yakin dalam kehidupan kita. Harus benar-benar percaya apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Karena pada saat itu Tuhan memberikan honor kepada Yusuf karena apa yang dia percayai, saudara. Saudara, how fully convinced are you about living holy for God? Berapa harga yang saudara berani bayar? Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saudara pikirkan, dia sudah dibuang oleh saudaranya. Dia berada dalam suatu tempat di mana dia seorang slave. Dia seorang slave, dia mengerjakan pekerjaan slave, dia membersihkan kotoran-kotoran, dia melakukan hal-hal yang kotor, saudara. Dan pada saat itu dia naik pangkat lagi. Sampai akhirnya dia menjadi head of the household. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, my master does not know anything except the food he eat. Jadi dia, bos saya itu tidak mengerti apapun, hanya taunya makanan yang dia makan, that's it. Everything else I take care.
Saudara bisa bayangkan posisi yang dia dapatkan pada saat itu. Kalau saya happy sih. Maksudnya happy itu begini. Sudah dibuang sama saudara saya. This is sepertinya ada cahaya terang at the end of the tunnel. Ada jawaban dari Tuhan dari doa-doa saya. Saya sudah mengalami kesusahan begitu lama. Tuhan berkati saya naik pangkat segala. Sampai posisi di mana saya is in a good position. Dan saya mungkin berpikir demikian. Ini hak saya dong, saya kan sudah mengerjakan semuanya, everything is going well. Bukankah saya layak menerima suatu yang bahagia? Bisa Yusuf berpikir demikian, saudara. Tapi pada saat itu dia fully convinced bahwa dia mau live holy for God. Dia mau hidup kudus di mata Tuhan. Karena dia mau hidup kudus, maka dia mengambil suatu keputusan. Dia meninggalkan Potifar dan akhirnya masuk ke penjara, saudara. Dimasukkan ke penjara. Saudara, how fully convinced are you? The next one. Saya akan end sebentar lagi, saudara. Stronger in your conviction. How fully convinced are you? Berapa yakin, saudara, dengan Alkitab? Dan dengan setiap perkataan di dalam Alkitab. Setiap value yang tertulis dalam Alkitab. Setiap karakter yang tertulis dalam Alkitab. How fully convinced are you? Tentang orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita sebagai otoritas. And what will you sacrifice? Apa yang kita akan sacrifice? Apa yang kita berani pertaruhkan untuk conviction kita, saudara? Saudara, ada beberapa values yang saya ingin bagikan. Pada saat saya berada dalam under kepemimpinan daripada Korobin pada saat di College Station dan juga saya tinggal di Houston. Saya bersama dengan Korobin. You know, dia kemanapun dia pergi, saudara, wherever he goes, even to Kroger, isi air galon. Gak tahu masih ingat gak dia? At 9 o'clock, 10 p.m. at night, we go to, because the gallon water ran out, so zaman dulu masukin koin, ping, ping, ping. Air yang muncul. Sekarang sudah enggak, karena sudah family kan. Tapi dulu begitu, pada saat dulu di Skyline masih tinggalnya. Everywhere he goes, I go. To the point Pina said, I think you need to go sometimes away, you know. Yeah, just kidding. Jadi pada saat dia gosok, saya gosok. Dia bangun, saya bangun. Kadang-kadang saya bangun duluan. Kadang-kadang dia duluan. Dia ngisi air, saya ikut ngisi air. Saudara. Why? Because I'm fully convinced saat saya melihat kehidupan seorang di mana menjadi otoritas dalam kehidupan saya, pada saat saya mengikuti, saya akan diberkati. Itu yang saya percaya. Saudara, seringkali kita melihat Pastor Somi atau melihat orang sekarang, sekarang saya melihatnya Pastor Somi, saya melihat pastor-pastor lain, Pastor David, Pastor Simon, saya melihat pastor-pastor lain and I'm fully convinced. Pada saat saya menunjukkan honor, saat saya mendengarkan, saat saya mau mendengarkan, Tuhan akan memberkati saya. Are you fully convinced? Banyak karakter-karakter yang seringkali kita tidak pelajari karena tidak ada dalam karakter-karakter orang-orang yang tadi kita baca. Tapi these are important values, Christian values yang perlu kita punyai dalam kehidupan kita. Saudara, satu lagi, I will not move. Satu lagi, saya tidak akan pindah unless God tells me to move from Houston. Pada saat saya mencari pekerjaan, saya bisa share sama saudara, pada saat 3 bulan saya nunggu pekerjaan, saudara. Ada nggak pekerjaan di kota lain? Ada, Atlanta. Ada tempat-tempat lain. Pada saat saya kerja di Live Nation, saya di-offer pekerjaan di Caesars Palace to be the director of technical accounting. 3 tahun 4 tahun lalu. Caesars Palace tahu ya? Kasino. Ya. Saya harus pindah ke LA kalau saya, kalau nggak salah, Las Vegas kalau saya pindah. Berapa bulan lalu saya di-offer pekerjaan di Florida. Di Boca Raton, Florida. Office Depot. Sebagai senior directornya mereka. To be there.
Saya ditanya gitu, kamu interested nggak gini-gini, send us your resume segala. Saya di call gitu, sampai 3 kali saya terima email. Tapi saudara, if God doesn't tell me to move, I will not move. Pada saat saya kehilangan pekerjaan, I'm fully convinced God is going to give me a job in Houston. Saya benar-benar yakin, saudara. Dan saya pertaruhkan pekerjaan saya, keluarga saya pertaruhkan untuk hal itu. Karena pada saat saya mendapatkan pekerjaan, setelah 3 bulan waktu itu Yeni hamil. Saya dapat pekerjaan itu pada saat Katie lahir, itu saya dapat pekerjaan. Saya sempat mikir, Tuhan, ini hari anak saya lahir. I don't even have a job. Saya mikirnya demikian, saudara. Saya nggak punya pekerjaan ini, gimana nanti anak ini? Bagaimana saya bisa take care? Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan dia? Saya memikirkan demikian, saudara. Tapi pada saat itu Tuhan come through. The day, about 30 minutes after Katie is born, I got the job offer in my email. Saya ngeceknya itu pada saat saya berada dalam labor delivery room ya. Labor delivery room pada saat itu. Saudara, are you fully convinced? Kita harus benar-benar yakin dalam kehidupan kita. What is your conviction this year? Mari kita bersama-sama together stronger in our convictions. What is God convicting you this morning? Is it to keep our marriage pure and holy? You know, saya percaya juga, saudara. Saya try as much as possible, sebisa saya untuk datang setiap acara gereja. Kenapa? Karena saya yakin pada saat saya datang, saya pasti dapat something. Tuhan akan berbicara kepada saya. Saya fully convinced God will speak to me no matter who preach, no matter who teach, I will get something. Saya percaya itu. Karena saya percaya yang berbicara bukan orangnya, tapi Tuhan yang berbicara. So I'm fully convinced. Saya benar-benar yakin, I'm convicted. Kalau saya pergi, saya pasti dapat something. Nah, apakah kita fully convinced? Saya juga fully convinced. Kemanapun saya pergi, saya pasti dengar Tuhan bicara. Karena saya mau dengerin dan dia mau bicara. Saya kadang-kadang mendapatkan firman Tuhan pada saat saya berada di tempat-tempat aneh. Kadang-kadang saya melihat fireworks, saya mendapatkan firman dari Tuhan. Ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya di mana seringkali saya nggak bisa bayangkan. Tapi demikian, Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin berbicara kepada kita. Are you fully convinced that God can talk to you? Tuhan bisa berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan bisa membenahi kehidupan kita. Tuhan bisa melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Saya percaya, tadi saya sudah katakan juga, if I'm faithful in prayer, Tuhan yang akan take care of our needs. You know, the longest time when I was a car group leader in Houston, saya tidak pernah berdoa di dalam persekutuan doa nih. Saya nggak pernah masukin kebutuhan saya. Bertahun-tahun dari sejak saya college sampai saya bekerja, sampai saya maybe make manager, sampai saya menikah. Itu saya nggak pernah masukin my prayer request in the prayer group. Itu saya nggak pernah masukin. Most likely kalau ada, itu karena somebody else add it. I never say anything. Jadi saya nggak pernah minta doa, tolong dong doakan saya untuk green card. Saya nggak pernah minta. Karena saya percaya pada saat saya datang dan saya berdoa untuk kebutuhan orang-orang, Tuhan akan melihat kebutuhan saya. Itu yang saya percayai. Maka saya nggak pernah masukin. Seringkali yang lain-lain masukin, Bu Mutia masukin, Pastor Somi masukin, praying for my green card. Kita nunggu green card 10 tahun, saudara. It's a long time. Most people don't wait that long. Tapi saya harus nunggu 10 tahun, saudara. Tapi tetap saya nggak masukin. Saya nggak pernah masukin dalam kehidupan saya. Saya nggak mau masukin. Kenapa? Karena saya percaya kalau when I pray for people, saat saya mendoakan orang lain, saat saya memikirkan orang lain, Tuhan yang akan memberkati saya. Saudara, listening is not easy. Seringkali kita dalam otoritas yang Tuhan taruh, apakah kita benar-benar yakin? Mentor yang Tuhan taruh, tadi saya sudah share ke Robin, saya share Pastor Somi. Seringkali juga kita nggak eye to eye, saudara. Saya sama Ko Robin juga nggak selalu sama.
Kalau saya fully sama kan enak ya, tapi nggak begitu. Saya sama pastor suami juga nggak sama. Saya sama Yeni juga nggak sama. Pasti ada differences, pasti ada pertengkaran sometimes. Tapi di situ kita harus mengerti otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Are you going to pray for your president? Mungkin saudara nggak menyukai presiden saudara. Mungkin. Saya nggak tahu. Some of you may love him. I don't. Tapi saya nggak menyukai Presiden Obama. Tapi you know what? I will love him and I will pray for him. Pada saat kita doa, kita selalu doain presiden. Saya nggak suka orangnya. And I don't even think he's a Christian. That's my own personal thing. But will I pray for him? Yes. Will I choose to love him? Yes. Karena kenapa? Tuhan mengatakan otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu yang kita harus percaya sepenuhnya Tuhan yang taruh. Maka kita perlu mendoakan dia, kita perlu support dia, walaupun kita nggak menyukai dia. Saya personally tidak menyukai. Karena saudara lihat sendiri, saya katakan tadi Reagan, ada Sanctity of Life, George Bush dua-duanya ada, Obama nggak ada. Bahkan National Prayer dihapus sama dia. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kita mengerti, are you fully convinced? Apakah kita convicted dengan value-value yang tertulis dalam Alkitab? Value-value yang tadi seperti Pastor Robin katakan, I will bless the Lord at all times. Every chance I get, I will bless him. Apakah kita fully convinced of this word? Kita yakin gak sih? Atau kita cuma dengar, oh good, sounds good, and then kita lupa. And then kita gak bisa pertaruhkan kehidupan kita. Kita gak mau merubah kehidupan kita. Kita gak mau merubah bagaimana kita hidup. This year, this morning, God wants us to be fully convinced. To be stronger in our convictions. Together stronger, we can be stronger together. Saudara, pada saat kita benar-benar yakin. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, saya akan end dengan firman Tuhan yang tadi saya bacakan, yaitu dari Timotius. Yaitu aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Paulus mengingatkan Timotius, be fully convinced to do this. I advise you, I urge you to stay there and stop those. Ada suatu action yang dipanggil oleh Tuhan. Pada saat kita fully convinced, pada saat kita mempunyai conviction, we have to be able to sacrifice. Kita harus berani membuat suatu pengorbanan untuk apa yang kita percayai, saudara. Karena disinilah kita bisa melihat kualitas yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita nggak hanya percaya, kita nggak hanya mengatakan kita percaya berdoa, kita percaya fasting, kita percaya ini, percaya itu. Kita percaya firman Tuhan, tapi kita nggak mau hidup berdasarkan firman Tuhan. Tapi we need to be strong dalam conviction kita pada tahun ini. Dan Rasul Paulus mulai seluruh perkataan dia yang kita akan pelajari together stronger this year, starting with Timothy's conviction. Dia mulainya dari mana sih? Coba saudara perhatikan, yaitu aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran-ajaran lain. Nah setelah itu nanti saudara bisa baca lagi lebih jauh di bawah-bawahnya, yaitu dia mulai berbicara tentang Timotius, mulai berbicara tentang bagaimana Timotius hidup segala. Tapi yang pertama-tama yang Rasul Paulus katakan adalah, aku mendesak engkau. Kamu harus fully convinced bahwa apa yang Rasul Paulus percayai, yaitu ada suatu ajaran-ajaran yang penting untuk mereka. Dia mengajarkan, are you fully convinced about these things? Are you going to teach them the truth? Pada pagi hari ini, let us learn together. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Yuk kita doa.